Assalamualaikum, apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian senantiasa semangat dan hari ini menyenangkan ya. Anak-anak sekalian, adapun materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu terkait etika pergaulan dengan teman sebaya. Diperhatikan baik-baik ya materinya dan jangan di-skip. Nah, adapun tujuan dari layanan ini yaitu agar peserta didik mampu memperjelas definisi etika pergaulan dan kemudian agar peserta didik mampu membandingkan bentuk-bentuk pergaulan remaja dan yang terakhir agar peserta didik mampu menjalin hubungan yang baik dengan sesama teman. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut tentang etika pergaulan dengan teman sebaya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya pengertian dari pergaulan remaja. Nah, pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya atau banyak peer group. Nah, di dalam kelompok sebaya ini, di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, namun juga bisa menimbulkan pengaruh yang negatif. Pengaruh yang negatif ini dimaksudkan bahwa kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun bagi perkembangan remaja, yaitu apabila pola perilaku para anggotanya tidak dilandasi moral atau melecehkan norma agama. Pengertian dari etika pergaulan. Etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang ada, baik itu norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Jika dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani dari setiap manusia. Nah, pada hakikatnya, setiap manusia itu memiliki kebutuhan sosial, yaitu yang pertama, kebutuhan akan pengakuan sosial atau need for affiliation. Yang kedua, kebutuhan akan keterikatan, persaudaraan, dan cinta kasih atau belongingness and love needs. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan atau safety needs. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan atau independence. Dan yang terakhir, kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain atau self-esteem needs. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut tentang etika pergaulan dengan teman sebaya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu ada beberapa etika berteman dengan lawan jenis. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam pergaulan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya lawan jenis. Nah, ada beberapa etika. Yang pertama, menjaga pandangan. Menjaga pandangan mata ini sangat penting. Selain untuk menghindari ketidaknyamanan lawan jenis ketika berinteraksi kepada kita, juga agar menghindari zina mata. Yang kedua, menjaga aurat. Ketika kita sudah mengetahui batas aurat masing-masing, itu akan membuat pertemanan kita menjadi lebih nyaman. Yang ketiga, tidak berduaan. Nah, usahakan ketika bepergian kemanapun tidak berduaan dengan lawan jenis. Nah, cara ini juga untuk menghindari dari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, tidak bersentuhan. Usahakan ketika kita berinteraksi dengan lawan jenis, mengurangi hal-hal yang berupa kontak fisik. Karena pada dasarnya dia itu bukan mahram kita. Yang kelima adalah berkata sopan. Agar pertemanan kita itu menjadi harmonis, kita harus bertutur kata yang baik kepada teman. Karena juga cara kita bertutur kata menunjukkan kualitas diri kita yang sebenarnya. Yang keenam, memiliki tujuan yang jelas. Nah, usahakan tujuan ini juga lebih ke arah yang positif. Yang ketujuh, memiliki rasa malu. Ketika kita memiliki rasa malu, kita akan mengetahui batasan sikap kita. Dan yang terakhir, tidak bersamaan dalam waktu yang lama. Nah, itulah tadi beberapa etika dalam berteman dengan lawan jenis.
Nah, selanjutnya adalah manfaat menjalin pertemanan. Nah, adapun manfaat dari menjalin pertemanan yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Pertemanan yang baik adalah pertemanan yang saling menguatkan dan saling memberikan motivasi. Ketika kita memiliki teman, kita merasa lebih kuat dan akan lebih percaya diri menghadapi dunia. Nah, yang kedua, membantu mengembangkan diri. Pertemanan yang sehat juga seharusnya memiliki komitmen untuk menuju perubahan yang lebih baik. Salah satunya membentuk kelompok belajar untuk sebagai wadah agar bertukar ilmu pengetahuan. Yang ketiga, membantu mengurangi stres. Nah, teman yang baik adalah teman yang mampu menjadi pendengar dari segala keluh kesah yang kita rasakan. Walau pada akhirnya tidak dapat memberikan solusi dari permasalahan kita, tapi setidaknya dapat menghibur kita dikala kita sedang stres. Nah, adapun 9 langkah dalam menjalin pertemanan. Yang pertama, hargai temanmu. Jadi, pikirkan apa yang dapat kamu berikan kepada temanmu, bukan apa yang kamu dapat dari mereka. Dengan begitu, pertemanan kalian akan saling menghargai dan akan lebih tulus. Yang kedua, berikan semangat. Teman yang baik adalah teman yang bahagia ketika melihat temannya bahagia. Nah, jadi berikan dukungan yang maksimal kepada temanmu agar temanmu menjadi lebih semangat. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, maafkan temanmu. Maafkanlah temanmu jika mereka melakukan kesalahan. Jangan sampai sakit hatimu merusak pertemanan kalian. Coba perkecil setiap masalah yang ada, sampai kamu menganggap bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang berarti. Ada hal yang jauh lebih penting lagi, yaitu pertemananmu. Yang keempat, jangan tinggalkan temanmu. Nah, jangan biarkan temanmu melakukan kesalahan. Tuntun dan bantulah dia untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, jadilah teman yang bisa diandalkan. Jadilah teman yang mampu menempatkan diri dan posisi dalam setiap keadaan, konsisten dalam ucapan dan perbuatan. Jadi, sebagai teman kita juga harus mampu menjadi teman yang dapat dipercaya. Yang keenam, jangan mengontrol temanmu. Menjadi teman tidak harus selalu bersama-sama setiap waktu. Berikanlah temanmu kesempatan untuk berteman dengan yang lain. 7. Berusaha menjaga rahasia. Teman yang baik selalu memegang amanah dan menepati janji. 8. Tetap bersama di saat suka dan duka. Bertemanlah di saat mereka susah, tidak hanya di saat senangnya saja. 9. Jangan paksakan kehendak. Jangan biarkan perbedaan pendapat merusak pertemanan kamu. Hilangkan perasaan ingin menang sendiri jika masih ingin memiliki teman. Nah, adapun hal yang perlu diperhatikan dalam kelompok pertemanan. Yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Dengan memiliki teman yang berakhlak baik, maka pertemanan kalian akan senantiasa ke arah yang positif. Yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Dengan begitu, pertemanan kalian akan memiliki visi dan misi yang sama, yakni untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. Dengan begitu, kalian akan memiliki pertemanan yang semakin solid. Keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Nah, jadi masing-masing dari kalian harus mengurangi sikap egois atau sikap ingin menang sendiri agar pertemanan kalian menjadi lebih harmonis. Kelima, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama. Jadi berkomitmenlah bukan hanya sebatas sukses di dunia, tapi juga sama-sama sukses menuju akhirat. Cukup sekianlah materi kita hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Ingat, akan selalu ada orang baik di sekitar kita. Bila kamu tidak menemukannya, maka jadilah salah satu di antaranya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.